إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan pada pembahasan kali ini, pertemuan kali ini, kita sampai pada pembahasan tentang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bi asratis sa'ati. Dan kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, beriman, meyakini, mempercayai bi asratis sa'ah, dengan tanda-tanda kiamat. Asrat jam'u syarat, yaitu al-alamah, tanda, yakni tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah mereka menunggu kiamat? Bagaimana jika kiamat datang secara tiba-tiba? Karena qad jaa'a asyratuha, telah datang tanda-tandanya. Ayat ini memberikan faedah kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa kiamat itu ada tanda-tandanya, asyrat. Dan yang kedua, bahwa sebagian tanda-tanda kiamat telah ada ketika turunnya Al-Quran. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada sebagian tanda-tanda kiamat telah terjadi. Faqad jaa'a asratuha, telah datang tanda-tandanya. Seperti terbelahnya bulan misalkan. Itu salah satu tanda ya, dekatnya hari kiamat, dan itu telah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencontohkan beberapa tanda-tanda kiamat. Dan yang beliau contohkan di sini adalah tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kiamat, ayyuhal ikhwah, dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada asratus sa'atis sughra dan ada asratus sa'atil kubra. Ada tanda-tanda kiamat yang kecil, yang sudah terjadi atau sedang terjadi, ya. Dan itu banyak, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, munculnya nabi-nabi palsu, menyebarnya kejahilan, sedikitnya ilmu agama, menyebarnya zina, menyebarnya riba, menyebarnya khamr, banyaknya gempa bumi, ya. Banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini semuanya adalah tanda-tanda kiamat yang kecil, yakni sudah terjadi dan sedang terjadi. Taib. Dan yang kedua adalah asratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, yang menunjukkan bahwasanya apabila tanda-tanda tersebut sudah datang, maka kiamat nyaris sangat dekat sekali. Ya, nyaris akan dekat sekali. Di antaranya
Contohnya adalah keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam, keluarnya Imam Mahdi, ya. Kemudian juga terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ini beberapa tanda-tanda kiamat. Jadi kiamat tanda-tandanya terbagi menjadi dua, asratus sa'atis sughra dan asratus sa'atil kubra. Dan para ulama banyak menulis buku-buku tentang asratus sa'ah. Ya, sebagiannya mungkin antum sudah belajar pada daurah kemarin. Itu ringkesan. Yang lebih tebal banyak. Di antara yang paling bagus adalah buku Asratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ya, Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ini buku yang sangat bagus tentang tanda-tanda kiamat. Karena berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Lalu kata beliau, min khurujid Dajjal, di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya Dajjal, wa nuzuli Isa ibni Maryam minas sama, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam dari langit. Wa nu'minu bitulu'i syamsi min maghribiha, dan kami juga beriman dengan tanda kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Wa khuruji dabatil ardi min maudhi'iha, dan keluarnya ya dabatul ard min maudhi'iha, hewan dari bumi ya yang keluar dari bumi. Taib. Ayo ikhwah, yang dibahas oleh Imam At-Tahawi di sini adalah beliau ingin membahas kepada kita tentang masalah tanda-tanda kiamat. Dan ini adalah masalah yang sangat penting karena ini termasuk rukun iman. Termasuk rukun iman. Kenapa masuk dalam rukun iman? Karena dua hal. Pertama, karena beriman dengan tanda-tanda kiamat masuk dalam bagian iman kepada hari akhir. Masuk bagian iman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir termasuk kewajiban. Dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dalam hadis Jibril, tatkala Rasulullah ditanya tentang iman, salah satunya adalah antu'mina billahi wal yaumil akhir, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir. Kamu beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, dan kepada hari akhir. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengiringkan, menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Ya kan? Seperti dalam surat Al-Baqarah, misalkan Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan wajahmu ke barat atau ke timur, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini diiringkan, digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Demikian juga dalam surat At-Talaq ayat 2. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendapatkan mau'idhah, nasihat. Demikian juga dalam hadis. Ya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya mengucapkan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Perhatikan di situ digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar ya tanpa mahram. Di situ juga digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah menjadikan kita termotivasi, terdorong untuk beramal kebajikan.
Dan iman kepada hari akhir menjadikan kita terdorong untuk meninggalkan kemaksiatan karena kita takut kepada Allah. Iman menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan harapan kepada Allah, dan iman kepada hari akhir menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Dan hari akhir ayyuhal ikhwah banyak namanya. Ini juga termasuk keistimewaan iman kepada hari akhir. Al-Qari'ah, apalagi Al-Haqqah dan sebagainya, banyak sekali. Sampai kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah, nama tentang hari kiamat itu lebih dari 80 nama. 80 nama menunjukkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Cukuplah kedahsyatan hari kiamat apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj di awal-awal ayat. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Ya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gempa di hari kiamat itu adalah sangat dahsyat sekali. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu lihat pada hari itu wanita murdi'ah. Di situ perhatikan kalimat yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'ah. Murdi'atin, wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui. Di situ ada tak marbutahnya. Ini sebagai faedah bahasa balaghah. Di situ ada tak marbutahnya. Padahal andaikan enggak pakai tak marbutah itu juga bisa. Karena yang menyusui itu hanya kaum wanita. Tapi di situ disebutkan dengan tak marbutah sebagai tanda bahwa wanita tersebut sedang menyusui, sedang. Jadi wanita yang sedang menyusui saja lalai dari bayi yang sedang dia susui. Demikian juga ya, wanita yang sedang mengandung menggugurkan kandungannya. Ya, saking dahsyatnya hari kiamat. Dan kamu lihat pada saat itu manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Taib. Dan iman kepada hari akhir ayyuhal ikhwah hendaknya menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman dan memperbanyak amal kebajikan, mengingatkan kepada kita tentang kematian yang disebutkan oleh Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Dan Al-Imamul Qurtubi menyebutkan ada 3 faedah kita mengingat kematian. Yang pertama, segera untuk bertaubat. Orang yang mengingat bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka dia akan bersegera, tidak menunda-nunda. Nanti ajalah mumpung masih muda. Tidak. Iyyaka wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis, kata sebagian ulama ussalaf. Hati-hati kamu dari nunda-nunda amal kebajikan, karena itu adalah salah satu pasukan iblis. Dan yang kedua adalah di antara manfaat mengingat kematian adalah semangat untuk beramal kebajikan serta memperbaikinya. Dia akan berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk berbuat kebajikan dan memperbaikinya. Tatkala dia sholat, dia akan berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya, karena dia merasa bahwasanya ini adalah sholat terakhir yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali setelah sholat sudah dicabut nyawanya. Dan yang ketiga, di antara manfaatnya juga adalah yaitu tidak tertipu dengan dunia. Seorang yang mengingat kematian, maka dia tidak akan tertipu dengan dunia. Baik. Dan yang kedua, ayyuhal ikhwah, kembali lagi, kenapa pembahasan tentang rukun tentang tanda kiamat ini masuk dalam bagian rukun iman? Karena dia termasuk masalah-masalah gaib. Ya, masalah-masalah gaib. Dan Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman
yang bertakwa bahwa mereka adalah beriman dengan hal-hal yang gaib. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tanda kriteria orang-orang yang bertakwa selanjutnya yang pertama disebutkan oleh Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ghaib. Apa ghaib? Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam tafsirnya, yaitu Fathul Qadir. Al-ghaib adalah semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak dijangkau oleh kapasitas akal kita. Jadi nggak masuk akal. Beliau mencontohkan seperti siksa kubur. Akal kita nggak jangkau. Tapi itu dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah. Maka ini masalah gaib. Tanda-tanda kiamat tentang Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ini adalah dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah, tapi akal kita belum nyambung, belum kelihatan ya kan? Belum nampak. Tapi kita wajib percaya karena ini masalah gaib. Ya, masalah gaib, ya. Baik. Jadi tanda kiamat ini termasuk iman kepada ilmu gaib karena kiamat itu sendiri adalah termasuk urusan gaib. Makanya tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat tiba. Siapa yang mengaku bahwasanya dia mengetahui kapan kiamat tiba, pastikan dia adalah Dajjal, pendusta. Orang Nabi Muhammad SAW saja ketika ditanya oleh Jibril tentang kapan kiamat, Rasulullah menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya nggak ada yang tahu. Padahal Nabi Muhammad loh, manusia yang paling dekat dengan Allah. Padahal Jibril loh, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Makanya ramalan-ramalan nggak ada yang beres. Dulu ada ramalan kiamat 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Sekarang kita 2014. Mana? Ya, tidak terbukti. Itu ramalan-ramalan yang tidak benar, yang dipercaya hanya oleh orang-orang yang tidak memiliki iman, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang akidah. Oleh karenanya ikhwan, tanamkan akidah yang benar dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, agar gak mudah digoncang akidah mereka. Nah, pada zaman kita sekarang begitu mudah manusia digoncang akidah mereka. Ya, dirusak akidah mereka. Ya, ramalan 2012, dulu ada batu ajaib. Ya, ada nabi-nabi palsu. Nah, ini adalah guncangan-guncangan dalam akidah. Nah, jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini yang menjadikan penulis yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah membahas masalah ini. Lebih-lebih kenapa beliau juga membahas, karena ini tadi masalah iman kepada, masuk dalam bagian iman kepada hari akhir, dan yang kedua juga beliau di sini menyampaikan atau membahas masalah Asratus Sa'ah di sini untuk membantah sebagian kalangan yang mengingkari tanda-tanda kiamat. Baik orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka mengingkari. Banyak di antara mereka yang mengingkari tentang Dajjal, tentang turunnya Isa bin Maryam, enggak percaya. Orang-orang yang mengandalkan akal-akal mereka, yang mengandalkan otak-otak mereka dengan virus filsafat dan ilmu kalam, sehingga mereka tidak percaya dan menolak ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan akan ada sebagian yang apa? Ya, sebagian yang tidak mempercayai hal ini, mendustakan masalah ini. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani dalam kitabnya Qissatul Masih Dajjal wa Nuzuli Isa. Rasulullah SAW bersabda, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna birrajm wad dajjal wa bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr. Akan ada suatu kaum setelah kalian yang nanti akan mendustakan tentang hukum rajam. Dan sekarang ada seperti orang-orang liberal
yang mengatakan rajam itu tidak sesuai, tidak relevan pada zaman kita sekarang. Ya, seperti yang diungkapkan oleh ulil absar Abdallah dulu. Wad Dajjal, demikian juga tentang Dajjal. Ya, tentang Dajjal. Yani enggak percaya dengan adanya Dajjal yang akan keluar menjelang hari kiamat. Wa bisyafa'ah, dan dengan syafaat. Wa bi'adzabil qabr, enggak percaya dengan siksa kubur. Dan sekarang pun faktanya ada. Ya, termasuk ya sebuah buku yang ditulis oleh Agus Mustafa berjudul Tak Ada Azab Kubur. Tak ada azab kubur. Tak ada siksa kubur. Tak ada siksa kubur. Demikian juga buku yang ditulis oleh seorang Hizbut Tahrir, ya, berjudul Absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah siksa kubur dan masalah akidah. Ya, yang ditulis oleh Syamsuddin Ramadhani, yang diberi kata pengantar Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang tokoh Hizbut Tahrir. Dan Hizbut Tahrir termasuk Mu'tazilah modern, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah, Mu'tazilatul Asr. Sehingga banyak di antara mereka yang menolak. Ya, di antara akidah mereka adalah menolak apa? Hadis-hadis tentang adab kubur, hadis-hadis tentang turunnya Isa bin Maryam, hadis tentang Ya'juj, Ma'juj, Mahdi dan sebagainya, mereka ingkari. Dengan alasan bahwa hadis-hadisnya hanyalah ahad. Padahal para ulama ahlul hadis mengatakan hadis-hadisnya adalah mutawatir. Ya. Ini kenapa ikhwan? Karena kena virus filsafat, ilmu kalam. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa belajar ilmu filsafat, ilmu kalam ini sangat berbahaya. Al-Quran dan hadis akhirnya tertolak karena belajar ilmu filsafat seperti ini. Dan di antara bukti bahayanya ilmu filsafat adalah apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yang dilakukan di Surabaya, Universitas Islam. Ya, Surabaya, dalam orientasi mahasiswa baru, mereka memasang spanduk dengan judul Tuhan membusuk. Ya, Tuhan membusuk. Ini adalah ucapan yang kotor. Bukan Tuhan yang membusuk, tapi otak mereka yang membusuk. Ya, karena ilmu filsafat, karena ilmu kalam yang telah merusak dan mengotori ya pemikiran-pemikiran mereka, sehingga mencela Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, tentu kita tidak ingin memperinci tentang masalah Dajjal, Isa bin Maryam dan sebagainya. Ini panjang ya. Kalau dibahas satu persatu ini panjang. Mungkin antum sudah nyampe kemarin pada daurah kemarin? Sudah belajar ya? Berarti tidak perlu perincian tentang masalah Dajjal, turunnya Isa. Saya hanya ingin menyampaikan di sini beberapa kaidah-kaidah atau beberapa faedah-faedah tentang masalah asratus saat. Masalah yang pertama, kenapa kita perlu belajar atau apa manfaat kita belajar atau mempelajari tentang tanda-tanda kiamat? Ya. Apa manfaatnya kita belajar tentang tanda-tanda kiamat? Yang pertama, jadi mempelajari tentang tanda-tanda kiamat, ayolah ikhwah, banyak sekali faedahnya. Di antaranya, yang pertama, mewujudkan iman. Mewujudkan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada hari akhir dan iman kepada hal-hal yang gaib, yang merupakan sifat seorang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ini tadi sudah kita sampaikan bahwa iman mempelajari tentang tanda-tanda kiamat termasuk bagian iman kepada hari akhir dan termasuk bagian dari iman kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, di antara manfaat kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat adalah menyadarkan kita dari kelalaian dan menghasung kita untuk bertaubat dan beramal soleh. Nah, pada zaman kita sekarang banyak orang lalai dengan gemerlapnya dunia, dengan canggihnya alat-alat komunikasi, ya, teknologi modern dan sebagainya, sehingga banyak di antara mereka yang lalai dengan
akhirat. Nah, dengan mempelajari tanda-tanda kiamat, maka hal itu diharapkan dapat mengingatkan kita bahwa kiamat telah dekat, sehingga kita harus menyiapkannya dengan amal kebajikan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekhul Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahrujud dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta yatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir." Tidak akan keluar dajjal sampai manusia lalai dari mengingatnya. Orang udah enggak ada yang membicarakan tentang dajjal, dan sampai para imam-imam tidak menyebutnya di atas mimbar. Ya, seperti sekarang, pada zaman sekarang jarang orang yang membahas tentang tanda-tanda kiamat, mengingatkan manusia tentang tanda-tanda kiamat. Ini jarang sekali. Nah, yang ketiga, di antara manfaat kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat adalah menambah ilmu tentang hukum-hukum syar'i dan masalah-masalah fikih. Jadi mempelajari tentang tanda-tanda kiamat bukan hanya sekedar teori dan dongeng semata, tapi di sana tersimpan ilmu-ilmu, tersimpan pelajaran-pelajaran berharga yang perlu dikaji, yang perlu dipelajari. Dahulu Abu Abdurrahman Al-Muhari ketika membawakan sebuah hadis tentang tanda-tanda kiamat, dia mengatakan, "Yambaghi an yudfa al-hadisu ilal mu'addib hatta yu'allimuhu as-sibyana fil kutab." Hendaknya hadis ini diberikan kepada para guru-guru, para ustadz, ya, untuk diajarkan kepada anak-anak didik mereka di sekolahan-sekolahan. Ini perlu ditanamkan karena banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Di antara misalkan contohnya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah Dajjal, Rasulullah mengatakan bahwasanya Dajjal itu hidup di dunia cuman berapa? 40, ya, 40 hari. Cuman satu harinya seperti 1 tahun, kan gitu. Taib. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan, 1 minggu, dan seterusnya. Taib. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan 1 harinya seperti 1 tahun, apa yang ditanyakan para sahabat? Wahai Rasulullah, 1 hari yang seperti 1 tahun tersebut, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu dalam sehari? Ya, 1 harinya seperti 1 tahun. Cukup nggak 5 kali sholat 5 waktunya dalam sehari itu? Kata Nabi apa? La faqduru qadrahu. Ukurlah. Ya, kira-kira saja. Enggak. Jadi jangan dalam setahun tadi, misalkan 1 hari yang seperti setahun, berarti apa? Kalian cuma 5 kali tok dalam 1 hari yang seperti 1 tahun itu. Enggak. Tapi apa? Perkirakan seperti hari-hari yang lain. Perkirakan seperti hari-hari yang lain. Di sini ayolah ikhwah yang menarik, diambil dalil oleh para ulama pada zaman kita sekarang tentang kasus di sebagian negara, ya, seperti daerah-daerah negara-negara kutub, yang di sana terkadang itu apa? Malam terus. Atau kadang juga apa? Siang terus. Kalau puasa gimana coba? Kalau misalkan malam terus atau siang terus, enggak. Terus kapan bukanya? Matilah. Padahal itu lebih dari 12 jam. Dalam 1 hari itu lebih dari 24 jam. Itu kadang lebih. Nah, kata para ulama, kalau dalam kondisi seperti itu, yang itu tidak terbit matahari dan tidak terbenam matahari, maka perkirakan dengan mengikuti negara yang terdekat. Ini faedah tentang kasus kontemporer pada zaman sekarang. Diambil dari mana? Diambil dari kisah tentang Dajjal. Baik. Di antara faedah yang lain, manfaat mempelajari tentang tanda-tanda kiamat adalah
agar kita cerdas dalam menyikapi tanda-tanda kiamat, sehingga enggak tertipu, sehingga tidak ditipu oleh sebagian kalangan. Ini penting ya kawan, karena banyak orang menyalahgunakan tentang masalah tanda-tanda kiamat. Salah dalam menerapkan. Betul, misalkan contoh Dajjal itu ada dan tanda kiamat. Tapi kadang-kadang orang salah menerapkan. Ada sebuah buku, misalkan Saibaba Dajjal dari Khurasan. Tahu Saibaba ya? Saibaba itu adalah seorang India. Ya, seorang dari India. Kalau cuma mengatakan dia adalah Dajjal dalam artian pendusta, benar. Tapi penulis buku itu mengartikan Dajjal di situ yang dimaksud adalah Dajjal Al-Akbar, Dajjal yang disampaikan oleh Nabi di akhir zaman. Ya, ini yang salah. Ya, karena pada Saibaba tidak ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi. Misalkan ada Ka'fa'ra, ya kan? Kemudian tanda-tanda lain yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga misalkan tentang Imam Mahdi. Banyak klaim yang mengatakan si fulan adalah Imam Mahdi. Padahal apa? Gak benar. Seperti dulu kasus Juhaiman yang membunuh para jamaah haji, ya, mengobrak-abrik Ka'bah. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu, sehingga memerintahkan kepada semuanya untuk membaiat dirinya. Tentu ini bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan perusak, ya kan? Imam Mahdi adalah ya membawa kedamaian, membawa keadilan. Nah, seperti ini ayyuhal ikhwah, perlu bagi kita untuk mempelajari supaya kita apa? Enggak salah dalam bersikap. Enggak salah dalam bersikap. Baik. Berapa itu? 4. Baik, yang kelima di antara tanda faidahnya adalah mewujudkan fitrah keinginan manusia untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Suatu hal yang fitrah, kalau orang itu pengennya apa? Tahu. Entah tahu aja atau tahu banget, yang penting pokoknya dia pengen tahu yang akan datang. Makanya banyak yang apa? Percaya dengan ramalan-ramalan, iya enggak? Nah, ramalan nanti saya gimana? Jodoh saya siapa? Nanti saya sukses atau bagaimana tentang masa depannya. Banyak kan yang percaya dengan seperti itu? Karena memang manusia itu fitrahnya pengen tahu tentang apa yang akan terjadi masa depan. Ada juga perakiraan cuaca ya. Karena orang itu ingin antisipasi kan gitu. Walaupun perkiraan cuaca bukan suatu hal yang tercela, tapi itu kan tanda-tanda atau apa namanya perkiraan. Ya, menunjukkan bahwa maksudnya manusia itu pengen tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Nah, untuk memenuhi fitrah keinginan manusia tersebut, salah satunya Allah, demikian juga Rasulullah SAW ya menyampaikan hal ini kepada kita. Baik, kemudian beberapa kaidah dalam masalah ini. Kalau tadi faidah ya, faidah mempelajari. Tapi beberapa kaidah dalam masalah tanda-tanda kiamat. Yang pertama, al-iktisar ala nususil kitab was sunnah fil istidlal. Mencukupkan diri dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Karena sekali lagi, masalah tanda-tanda kiamat adalah masalah ghaib. Tidak boleh kita berbicara tanpa dalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau enggak ada dalilnya, stop berbicara. Karena ini adalah masalah ghaib. Kita tidak boleh melangkai apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan apa yang dikabarkan oleh Sunnah. Yang kedua, di antara kaidah dalam masalah ini, ikhwan, hendaknya kita merujuk kepada para ulama dalam penerapan. Jadi enggak asal, oh si fulan ngaku Mahdi, wah berarti itu Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi. Si fulan adalah Dajjal, berarti ini benar ini, karena Rasulullah mengatakannya. Ya, perlu kita bertanya kepada para ulama, benar enggak? Ya, benar enggak bahwa
tanda-tanda kiamat ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Kaidah yang ketiga, ayyuhal ikhwah, tentang masalah ini adalah tidak semua tanda kiamat itu tercela. Tidak semua tanda kiamat itu adalah apa? Tercela. Jadi ada sebagian menganggap bahwa kalau itu tanda kiamat berarti apa? Tercela. Enggak mesti. Ada sebagian tanda-tanda yang dijadikan oleh Nabi SAW itu adalah tanda kiamat, tapi itu bukan sesuatu yang tercela. Ya, seperti misalkan diutusnya Nabi Muhammad itu adalah tanda kiamat. Tapi apakah itu tercela? Tidak. Bahkan itu adalah rahmat. Banyaknya masjid. Banyaknya masjid itu tanda kiamat. Tapi apakah itu tercela? Ya. Baik. Di antaranya juga apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, banyaknya mati mendadak. Itu juga termasuk tanda kiamat, mati mendadak. Nah, tapi apakah itu sesuatu yang tercela? Berarti kalau mati mendadak berarti tercela? Ya enggak juga. Jadi tidak semua yang disebutkan oleh Nabi itu adalah tanda kiamat mesti apa? Tercela. Ya. Ini kaidah dalam masalah ini. Demikian beberapa pembahasan tentang masalah tanda-tanda kiamat. Adapun perincian tentang masalah Dajjal, tentang turunnya Isa bin Maryam dan sebagainya, mungkin bisa dibaca dan dipelajari di di buku-buku yang lain dan sebagainya, sudah antum pelajari dalam daurah Ramadan kemarin ya. Taib, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.